Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan video role play mengenai pendekatan sosial budaya pada Ibu Nifas di Kepulauan. Baik, perkenalkan nama saya Mulyati. Saya di sini berperan sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Pujariani. Saya di sini berperan sebagai bidan. Saya Syarla Astuti berperan sebagai bidan. Saya Ratna Puri Lestari berperan sebagai kameramen. Saya Putri Mentresna berperan sebagai bidan. Saya Viola berperan sebagai suami. Permisi, assalamualaikum. Ya Bu. Permisi Bu. Kami dari tim Kemenkes, tim bidan dari Kemenkes. Ini tujuan kami datang ke pulau ini untuk melihat masyarakat yang sekiranya perlu dilakukan pengkajian mengenai asuhan kebidanan. Nah, setelah tadi saya lihat di ketua desa, ibu ini merupakan ibu yang baru melahirkan ya Bu ya? Iya Bu. Jadi kami akan melakukan asuhan kebidanan pada Ibu Nifas. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik. Yuk, mari kita ke ruang tamu dulu Bu. Terima kasih Bu. Silakan dulu Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya akan melakukan wawancara kepada Ibu untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya, untuk mengisi biodata Ibu. Nah, nama Ibu siapa Bu? Mulia. Ibu Mulia ya. Umurnya berapa? 23 Bu. Dan Ibu bekerja Enggak Bu, saya ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Iya. Nah, kalau misalnya Ibu dari emang suku mana? Melayu Bu. Melayu ya. Iya. Ibu agama Islam ya Bu. Iya. Ibu tahu golongan dari Ibu apa? Enggak tahu Bu. Nggak tahu ya, belum pernah periksa. Iya. Untuk biodata suaminya ke mana Bu? Dibikin aja. Lagi bikin ayam. Gak apa-apa, nanti aja ditanyain. Nah, sebelumnya Ibu kemarin melahirkan di mana Bu? Di dekat dukun sih Bu. Dukun, Iya, dukun beranak gitu ya? Iya, ada nenek-nenek di situ. Karena sepengetahuan saya tadi tanya ke kepala desa, di sini kawasan di sini tidak ada bidan atau dokter ya Bu ya, jadi cuman mengandalkan dukun beranak atau dukun itu ya Bu. Nah, untuk Ibu nih kemarin melahirkannya kapan Bu? Ini udah sekitar 2 minggu. 2 minggu. Iya. Kalau misalnya udah 2 minggu itu termasuk kunjungan nifas ketiga ya Bu ya. Jadi itu setelah nifas itu setelah Ibu melahirkan sampai dengan beberapa hari setelah Ibu melahirkan. Nanti itu ada beberapa kunjungan sampai 4 kunjungan. Nah, kan Ibu udah 2 minggu nih, seharusnya Ibu itu melakukan kunjungan yang ketiga. Jadi saya akan melakukan asuhan kebidanan mengenai Ibu Nifas pada kunjungan yang ketiga. Apakah Ibu bersedia? Nah, sebelumnya saya mau tahu dulu Bu, ini kan karena kita nih ada di masyarakat kepulauan ya Bu ya, Ibu ada di masyarakat kepulauan pasti ada tradisi-tradisi ya Bu ya. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu ada tradisi apa Bu yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sini mengenai ibu yang baru melahirkan, apa sekiranya? Kalau saya di kelahiran nggak ada sih Bu, waktu menyusui aja Bu. Kan Asia gitu Bu, jadi dikasih daun-daun gitu Bu sama nenek. Jadi ibu ini kan berada di masyarakat kepulauan ya. Iya. Nah, kalau masyarakat kepulauan ini pasti akan adanya adat istiadat Ibu. Apalagi yang berhubungan dengan ibu setelah melahirkan. Nah, kalau misalnya saya boleh tahu, apakah ada adat istiadat atau kepercayaan tradisi yang Ibu percaya selama turun-temurun ini pada ibu-ibu yang belum melahirkan seperti Ibu? Ada sih Bu, kalau saya kan habis lahiran nyusui nih Bu, jadi hasil saya bengkak. Nah, terus nenek ini ibu saya kasih daun-daun gitu Bu untuk dikompres sama payudara saya. Itu sedikit rasanya berkurang lah Bu sakitnya. Berkurang karena daun-daun gitu. Baik Ibu, saya boleh jelaskan ya. Jadi masalah Ibu ini kan masalah tadi sakit pada payudara ya Bu. Sakit putingnya sakit Ibu? Iya. Putingnya sakit kayak cat enggak?
Oh enggak. Nggak cuma sakit ya. Iya. Terus payudaranya juga agak sakit ya kadang. Nah, di dalam kebidanan itu namanya ada ibu di dalam kebidanan itu biasanya kalau misalnya ibu-ibu dengan keluhan payudara sakit ini bu, itu ada misalnya putingnya lecet karena posisi menyusui yang tidak sesuai. Terus kalau misalnya payudaranya yang sakit atau terasa panas itu artinya ada bendungan ASI. Bendungan ASI itu apabila ASI ibu tidak dikosongkan, jadi ibu tuh harus sesering mungkin untuk menyusui bayi ibu gitu, supaya nanti payudara tidak sakit ya bu. Jadi saran saya, ibu kan tadi bilang kalau misalnya payudara sakit kompres kan pakai daun. Nah itu sebenarnya ibu bisa membahayakan bagi ibu, soalnya kalau misalnya apalagi kan nggak tahu daunnya ini nggak steril atau itu, jadi ibu tuh bisa infeksi, nanti payudaranya ibu bisa bengkak, bernanah atau berdarah, bisa dilakukan operasi. Jadi ibu selama ini kira kalau misalnya ibu sakit itu tuh apa yang ibu pikirkan? Saya pikir itu normal aja bu, soalnya kurang kan bu pendidikan kesehatan di sini begitu. Ya udah bu, jadi saya meminta izin dengan rekan-rekan saya dari tim bidan dari Kemenkes. Jadi karena masalah ibu ini berhubungan dengan masalah payudara ya bu ya. Iya. Sakit, nanti kami akan memberikan asuhan kepada ibu. Yang pertama itu cara melakukan perawatan pada payudara ibu sehingga nantinya payudara ibu tidak sakit, dan juga nanti kami akan mengajarkan bagaimana cara teknik menyusui dengan baik dan benar supaya puting payudara ibu tidak lecet. Sampai di sini ada yang ibu tanyakan? Apakah ibu bersedia untuk melakukan apakah ibu bersedia untuk diberikan perawatan payudara dan teknik menyusui? Bisa dia. Baik, ini bu. Iya. Ibu izin kita tensi dulu ya Bu. Oke, bayinya boleh saya pegang dulu ya bu, Messi. Untuk bayinya ini umurnya berapa bulan berarti? Baru 2 minggu bu. 2 minggu ya. Iya. Apakah ada keluhan misalnya bu? Bayinya demam? Enggak ada sih. Sejauh ini nggak ada ya. Iya. Gimana? Tensinya normal ya Bu, 120/80. Oke bu. Silakan diminum ya ibu-ibu airnya. Terima kasih Pak. Pak, ini boleh diambil dulu bayinya ya? Boleh. Ya. Baik Ibu, jadi di sini saya akan ngajarin Ibu ya Bu cara teknik menyusui itu yang benar itu gimana. Ibu boleh dibuka dulu bajunya, terus pakai handuknya dulu. Boleh bu. Saya bantu ya bu pas handuknya. Oke bu. Maaf ya Bu. Ya. Kemudian Ibu boleh bersihin bagian putingnya terlebih dahulu. Boleh. Ibu olesin ASI ibu ke puting. Oh, kiri kanan ya bu. Kemudian Ibu boleh pegang bayinya. Iya. Kepala bayinya itu di bagian lengan Ibu bagian atas ya Bu. Nah, tangan yang bawah ini menopang di bagian bokong bayinya. Nah, kemudian posisi bayinya ini dari bagian telinga sampai ke bahu, kemudian ke bawahnya ini sejajar. Nah, kemudian arahin
mulut bayinya ke dekat puting, boleh dipegang payudaranya. Terus untuk merangsang bayinya membuka mulut itu ibu boleh letakkan putingnya di pinggir bibir bayinya. Nah kalau sudah membuka ibu boleh pelan-pelan masukin ke dalam. Pastikan ya Bu ketika menyusui itu sebagian areola itu masuk ke dalam mulut bayi, jangan putingnya aja. Terus Ibu juga lihat apakah hidungnya, pernapasan bayinya di mana ya Bu. Kalau misalnya yang mata tutup itu bisa mempengaruhi bayi. Ini paham? Untuk melepaskannya itu ibu boleh taringkan kelingking ibu di dekat bibir bayinya bu, di pinggirnya. Ya, baru boleh dilepaskan pelan-pelan. Nah setelah menyusui ibu boleh olesin lagi asinya ke bagian areola dan putingnya. Dan habis itu ini ya. Sendawa. Nah kemudian setelah bayinya disusui itu kita harus menyendawakan bayi ya bu, supaya bayinya itu tidak muntah. Nah jadi cara menyendawakan bayinya boleh diluruskan di bagian dada ibu, di bagian sampingnya sini. Terus boleh ditepuk-tepuk secara perlahan sampai bayinya bersendawa ya bu. Nah menyusui bayinya itu supaya payudara ibu tidak bengkak, ibu harus menyusuinya secara bergantian. Jadinya selesaikan dulu payudara, misalnya yang kanan dulu, nanti setelah itu bergantian dengan payudara yang kiri. Nah bayi ini disusuinya jangan pas misalnya bayinya tidur dibiarin aja bu. Nah menyusui bayinya ini sesering mungkin ya bu, jadi kalau bayinya mau langsung disusuin ya bu. Nah setelah saya ajari teknik menyusui yang benar, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Enggak ada Bu. Ya, kita akan melakukan perawatan payudara ya Bu. Boleh saya pegang dulu bayinya bu? Boleh. Bajunya jangan dipasang dulu ya. Jadi untuk melakukan perawatan payudara ini kita membutuhkan baskom ya yang bersih, air hangat, ada air, pakai air dingin juga, kemudian baby oil dan ini namanya handuk ya, kain. Pertama-tama kita meletakkan handuk dulu di bagian paha ibunya. Lalu jangan lupa handuk tadi untuk menutupi bagian payudara ibu. Terus kita taruh baby oil pada kapas. Lalu kita taruh di puting ibu kiri dan kanan. Kita biarkan selama 2 menit. Setelah kita diamkan selama 2 menit, kita bersihkan, kita buang. Lalu lalu oleskan tangan pada baby oil, bisa ya ibu, dan juga melakukan pemijatan pada payudara selama 20-30 kali. Lalu pada bagian kiri kita sisirkan pada kelingking dari atas ke bawah. Lalu lakukan dengan bagian kanan. Lalu selanjutnya melakukan pada buku jari. Juga pada bagian kanannya. Lakukan selama 20-30 kali. Lalu kita bilas. Ibu. Nah, setelah itu kita rapikan kembali lagi. Boleh dipakai bajunya. Baik Ibu, tadi kan kita sudah melakukan asuhan kebidanan seperti perawatan payudara sama teknik menyusui. Nah, untuk tujuan dari perawatan payudara itu tujuannya untuk agar payudara itu tidak sakit. Itu kalau misalnya teknik menyusui dengan benar-benar supaya ibu tidak licin. Berikutnya ada yang ditanyakan? Ada. Jadi saran saya ibu jangan lagi memakai daun-daun ya bu pada ibu, karena itu bisa menimbulkan resiko infeksi pada payudara ibu ya. Ibu bisa melakukan perawatan itu di rumah sehari-hari, bisa dibantu dengan
suami ibu ya. Oke, Sampai di sini ada yang ditanyakan, ibu paham? paham. Baik ibu, segitu saja kunjungan dari kami. Terima kasih sudah